Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmatnya, saya dapat menyelesaikan proyek akhir mata kuliah pemrosesan bahasa alami. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Yulianti STMkom selaku dosen pengampu mata kuliah pemrosesan bahasa alami. Baik, perkenalkan nama saya Irsalina Yuna dengan NPM 227006030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari riset saya mengenai analisis sentimen ulasan konsumen terhadap produk Wardah di Female Daily menggunakan TF-IDF dan support vector mesin atau SPM. Mengenai latar belakang, di sini latar belakang proyek ini berangkat dari perubahan pola perilaku konsumen akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam memilih produk kecantikan. Industri kecantikan di Indonesia berkembang sangat pesat, dengan skincare menjadi bagian penting bagi seorang wanita. Di sini, produk Wardah sebagai brand lokal yang sangat familiar sering dibahas dan diulas di berbagai platform seperti Female Daily. Female Daily merupakan forum komunitas kecantikan terbesar di Indonesia yang menjadi rujukan konsumen. Ulasan di sini sangat mempengaruhi persepsi dan keputusan pembelian. Nah, proyek ini memanfaatkan analisis sentimen, teknik dalam natural language processing untuk mengklasifikasikan opini menjadi positif, negatif, atau netral. Nah, di sini menggunakan metode TF-IDF yang digunakan untuk representasi teks numerik dan support vektor mesin dipilih sebagai algoritma klasifikasi karena efektivitasnya dan kemampuan generalisasinya yang lebih baik serta tidak mudah overfitting. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai analisis proyek, di mana di sini terdapat kebaruan proyek dari referensi sebelumnya. Proyek ini memiliki beberapa kebaruan yang signifikan dibandingkan penelitian sebelumnya, khususnya dengan jurnal referensi yang saya gunakan, yaitu oleh Hernelia dan Saputra pada tahun 2024. Nah, di sini pertama saya menggunakan dataset yang secara signifikan lebih besar, yaitu sekitar 20.395 ulasan konsumen produk Wardah, dibandingkan dengan 952 ulasan pada jurnal referensi tersebut. Nah, dataset ini terfokus eksklusif pada platform Female Daily, yang mana dikenal sebagai forum komunitas kecantikan terbesar di Indonesia. Lalu kebaruan yang kedua dari studi kasus ini adalah pada merek Wardah, yang mana merupakan salah satu merek kosmetik lokal terkemuka di Indonesia. Berbeda dengan jurnal referensi yang fokus pada saintifik. Nah, kebaruan ini juga yang paling penting adalah penanganan ketidakseimbangan kelas secara eksplisit menggunakan teknik SPM Smooth, di mana ini bertujuan untuk meningkatkan performa model, terutama dalam mengklasifikasikan sentimen minoritas atau negatif, sehingga model tidak bias terhadap kelas mayoritas. Nah, penggunaan SPM Smooth ini merupakan langkah penting untuk mencapai akurasi yang lebih robust dan tergeneralisir. Baik, selanjutnya dataset yang saya gunakan ini merupakan kumpulan ulasan konsumen terhadap produk Wardah yang diperoleh dari platform Female Daily. Nah, data ini dikumpulkan melalui teknik web scraping, mencakup teks ulasan dan rating produk. Nah, dataset ini awalnya berjumlah 21.740 entry, yang mana atributnya dapat mencakup beberapa variabel. Nah, meskipun tidak ada nilai kosong atau nol yang terdeteksi, saya menemukan adanya beberapa duplikasi data, yaitu 336 data duplikat berdasarkan baris dan 469 berdasarkan isi ulasan. Nah, duplikasi ini kemudian dihapus untuk memastikan ulasan unik dan menghindari bias. Setelah penghapusan duplikasi, dataset akhir yang digunakan berjumlah 21.271 entry. Nah, dalam analisis awal, saya juga mengidentifikasi sebanyak 14.517 review unik dalam dataset. Nah, berdasarkan analisis kebutuhan proyek yang telah tadi saya paparkan, terdapat beberapa kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem. Yang pertama, sistem harus dapat mengimport data ulasan konsumen produk Wardah dari Female Daily, yang mana mencakup teks ulasan dan rating produk. Kemudian, sistem harus mampu melakukan serangkaian pra-pemrosesan teks untuk membersihkan dan menormalisasi data ulasan yang meliputi case folding, normalisasi slang word, tokenization, stop word removal, dan stemming. Baik. Di sini terdapat arsitektur yang telah
barusan saya jelaskan dalam gambar tersebut, selanjutnya sistem bertanggung jawab untuk pelabelan setiap ulasan ke dalam kategori sentimen positif atau negatif. Berdasarkan rating yang ada dan menggunakan analisis berbasis leksikan, sistem juga harus mampu menangani sentimen netral yang terdeteksi. Nah, teks yang telah diproses kemudian diubah menjadi representasi numerik menggunakan metode TF-IDF untuk pembuatan fitur teks. Nah, untuk pelatihan model ini, sistem harus mampu melatih model klasifikasi sentimen menggunakan algoritma SPM pada data yang telah dibobotkan. Fitur ini juga mencakup penerapan teknik penanganan imbalance class seperti SPM Smooth pada data pelatihan untuk meningkatkan kinerja model. Nah, setelah model terlatih, sistem dapat menggunakan model tersebut untuk memprediksi sentimen ulasan baru. Terakhir, sistem mampu menghitung dan menampilkan metrik evaluasi kinerja model seperti akurasi, precision, recall, advanced score, dan confusion matrix, serta memvisualisasikan distribusi sentimen dan hasil evaluasi model untuk memudahkan interpretasi dan pemahaman. Baik, untuk selanjutnya ke tahapan project. Yang pertama di sini saya melakukan exploratory data analysis, di mana kita bisa melihat pada gambar tersebut bahwa terdapat beberapa insight menarik dari dataset. Terdapat total 14.517 reviewer unik dalam dataset kami. Dataset ini ya maksud saya. Bagian ini menunjukkan 10 reviewer paling aktif, di mana terlihat bahwa user Abiazka Zahra merupakan reviewer yang paling sering memberikan ulasan, yang mana mengindikasikan kontribusi signifikan dari reviewer tertentu pada platform Female Daily. Lalu untuk edit selanjutnya, kita juga bisa melihat 10 produk dengan rata-rata paling tertinggi. Nah, produk-produk ini mendapatkan rating yang sangat tinggi yang mengindikasikan kepuasan konsumen yang luar biasa terhadap produk-produk tersebut. Selanjutnya terdapat produk-produk dengan jumlah review terbanyak. Di sini terdapat suatu produk yang menjadi produk yang paling banyak diulas, yang bisa berarti produk ini sangat populer atau memicu banyak diskusi di kalangan konsumen Female Daily. Dan pada edat selanjutnya, kita bisa melihat bahwa terdapat 10 kata yang paling sering muncul dalam ulasan. Kata-kata seperti ini, aku, dan, di, banget, yang, gak, pakai, dan lain-lain itu memiliki frekuensi kemunculan yang sangat tinggi. Nah, kata-kata ini cenderung merupakan stop word atau kata-kata umum yang tidak terlalu memiliki makna sentimen, sehingga perlu ditangani dalam proses preprocessing. Lalu selanjutnya masuk ke dalam tahap data preparation, yang mana di sini adalah menggunakan tahap cleaning, di mana saya harus menghapus elemen-elemen yang tidak relevan seperti mention, hashtag, tautan, angka, serta tanda baca yang tidak perlu. Selain itu, fungsi clear emoji juga digunakan untuk menghapus emoji yang umumnya tidak dikenali oleh model NLP standar karena bersifat nonverbal. Proses ini membantu membuat data ulasan menjadi lebih bersih dan beragam. Nah, setelah dibersihkan, dilakukan cascading untuk mengubah semua teks ulasan menjadi huruf kecil. Tahap ini sangat penting untuk memastikan konsistensi format huruf sehingga kata yang sama namun berbeda kapitalisasi tidak dianggap sebagai entitas berbeda oleh model analisis teks. Contoh hasil tahap ini dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu selanjutnya masuk ke dalam tahap pra-pemrosesan teks, yang mana tahap pertama ini sangat penting karena banyak ulasan konsumen menggunakan bahasa tidak baku, slang atau singkatan. Di mana pada tahap cleaning ini terdapat beberapa yang dihapus, yaitu seperti URL dan menghapus emoji. Lalu selanjutnya normalisasi, yang mana dilakukan untuk mengubah kata tidak baku, seperti siang atau kata singkatan menjadi bentuk yang baku agar mudah untuk dipahami. Lalu dilakukannya stop word, remove stop word, yang mana dilakukan untuk menghapus kata umum yang dianggap tidak memiliki makna penting dalam analisis sentimen. Hal ini dilakukan supaya analisis lebih fokus pada kata-kata yang memiliki makna dan berisi opini. Lalu selanjutnya tahap tokenizing, di mana proses ini dilakukan untuk memisahkan kalimat menjadi kata tunggal. Lalu tahap selanjutnya itu adalah stemming, yaitu mengubah kata-kata menjadi bentuk dasarnya atau akarnya.
Nah, proses ini dilakukan menggunakan library Payes Sastrawi, sebuah pustakaan NLP populer untuk bahasa Indonesia. Tahapan ini sangat penting dalam proses NLP karena membantu untuk menyamakan berbagai bentuk kata yang memiliki makna dasar yang sama, sehingga dapat meningkatkan konsistensi dan akurasi dalam analisis teks seperti klasifikasi atau pencarian kata kunci. Baik, untuk tahap selanjutnya yaitu pemberian label sentimen. Nah, pada tahap ini dilakukan pemberian label sentimen pada setiap ulasan. Proses ini menggunakan pendekatan lexion based, yang mana artinya terdapat kamus yang menilai kata dalam kalimat positif atau negatif. Dua kamus yang digunakan itu yaitu leksikon positif versi 1 dan leksikon negatif versi 2 dari PIL CSP yang saya cantumkan. Nah, fungsi dari sentimen analisis berbasis lexicon base ini untuk menghitung skor sentimen dari teks dengan menjumlahkan nilai dari setiap kata yang ditemukan dalam kamus positif dan negatif. Jika skor total lebih dari 0, sentimen dianggap positif, jika kurang dari 0 negatif, dan jika 0 dianggap netral. Nah, setelah proses labeling diterapkan pada data, distribusi sentimen menunjukkan bahwa ulasan negatif sedikit lebih banyak, yaitu sekitar 10.322 dibandingkan ulasan positif dengan jumlah 10.073 dan terdapat sejumlah kecil ulasan netral sekitar 876 data. Baik, untuk selanjutnya mengenai hasil evaluasi, di sini merupakan gambar confusion matrix dari model klasifikasi sentimen. Nah, dari matriks ini dapat dilihat bahwa model berhasil mengklasifikasikan 969 ulasan negatif secara benar atau true negatif dan 949 positif ulasan secara benar atau true positif. Namun terdapat 60 ulasan negatif yang salah diklasifikasikan sebagai positif atau false positif serta 62 ulasan positif yang salah diklasifikasikan sebagai negatif atau false negatif. Yang mana hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang tinggi dengan jumlah kesalahan klasifikasi yang relatif kecil dibandingkan dengan prediksi yang benar. Secara keseluruhan, model ini cukup baik dalam mengenali sentimen dari ulasan pengguna. Lalu selanjutnya terkait hasil dari classification report, yang mana dapat dilihat bahwa model memiliki performa yang sangat baik dengan nilai precision, recall, dan F1 score yang seragam yaitu 0,94 untuk kedua kelas yaitu negatif dan positif. Yang mana ini berarti bahwa model mampu mengenali dan mengklasifikasikan ulasan positif maupun negatif dengan tingkat keakuratan dan konsistensi yang tinggi. Nah, nilai akurasi keseluruhan juga sebesar 0,94 yang menunjukkan bahwa 94% dari seluruh prediksi model adalah benar. Baik Markov average maupun weighted average memiliki nilai yang sama, mencerminkan keseimbangan distribusi data antar kelas. Nah, secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa model SPM dengan kernel linear sangat efektif dalam melakukan klasifikasi sentimen dari data teks yang digunakan. Lalu, untuk rencana pengembangan proyek, sebagai rencana pengembangan proyek ke depan, saya berencana untuk menciptakan sebuah platform website yang lebih interaktif dan komprehensif, di mana website ini nantinya tidak hanya terbatas pada produk Wardah, tetapi memungkinkan pengguna untuk menginputkan ulasan produk kecantikan apapun dan secara instan mendapatkan hasil analisis sentimennya. Harapannya, platform ini dapat menjadi alat bantu yang universal bagi konsumen untuk memperoleh wawasan cepat mengenai opini publik sebelum memutuskan pembelian produk kecantikan. Eh, Selain itu, kami memiliki beberapa rencana pengembangan lain, termasuk memperluas kosakata pada kamus lexian agar proses pelabelan dapat lebih akurat dan mengimplementasikan model yang sudah dirancang pada aplikasi berbasis interface agar mudah digunakan berbagai kalangan untuk melakukan improvisasi dengan tidak menghilangkan emoji dan komentar pengguna, serta mengembangkan model dengan melakukan fine-tuning dan komparasi dengan algoritma lain. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.